Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ibadah keluarga pada malam hari ini kita akan mulaikan. Jemaat Tuhan, marilah berdiri menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar kepada kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih banyak Bapa, karena kami boleh sempat hadir di tengah-tengah ibadah keluarga ini Tuhan. Berkatilah ya Bapa akan ibadah ini, mulai dari pertama, pertengahan hingga akhir, boleh jadi atas kuasa Roh-Mu. Kami berdoa untuk Diaken Esti Widyasari. Tuhan berkati dia, urapi dia yang sebentar akan menaburkan firman-Mu. Biarlah kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu dan kami boleh jadi pelaku-pelaku firman di muka bumi ini. Terima kasih banyak Bapa, sempurnakan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Amin. Pembacaan Mazmur 118 ayat 24 hingga 29. Silih berganti. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Ikatkanlah korban bagi raya itu dengan tali pada tanduk mesbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku hendak meninggikan Kau. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 152, bait 1, 2, dan 3. Yesus katakan, akulah. Yesus katakan, akulah jalan kebenaran, hidup abadi dan kekal.
Jemaat, marilah kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa, curahkan kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan, ketika kami bersama-sama hendak mendalami firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, dan kemudian firman-Mu boleh menguatkan kami, untuk kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Rut 2 ayat 11 sampai 17. Rut pasal kedua ayat 11 hingga 17 yang mengatakan, Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hamba-Mu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hamba-Mu perempuan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut. Janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, dipersilakan untuk duduk. Selamat malam. Ketika kita kembali bersama-sama lagi dalam suatu persekutuan ibadah keluarga pada malam hari ini, maka di dalamnya kita pun sedang bersyukur. Sebagai tema ibadah kita ini, kita bersyukur atas kerja. Mungkin minggu-minggu ini Bapak Ibu beserta anak-anak terkasih sedang berlibur karena kantor-kantor libur, juga sekolah-sekolah libur. Tapi hari ini temanya memang bersyukur atas kerja. Sepanjang minggu ini dari hari Senin, jika Bapak Ibu melihat pembacaan SBU pagi dan sore, maka kita sudah diperkenalkan kepada sosok Rut. Alangkah menderita nasibnya Rut, bahwa ia tinggal bersama dengan ibunya, ibu mertuanya, Naomi, yang kehilangan suami dan anak-anak laki-lakinya. Padahal ketika itu
mereka sedang ada di tanah Moab. Rut sendiri memang orang Moab, tapi kemudian setelah bertubi-tubi datang kesusahan itu, tibalah satu keputusan yang mungkin bagi beberapa orang sulit untuk meninggalkan tanah kelahirannya, orang-orang yang dia kenal. Tapi Rut mengambil keputusan ini dan ia konsekuen untuk mengikuti mertuanya Naomi pulang kampung ke tanah Israel, ke tanah yang dia tidak kenal, menyembah Allah yang sebelumnya tidak ia kenal. Bapak Ibu, mungkin kalau kita sudah banyak mendengar bahwa cerita Rut dan Naomi ini adalah cerita menantu dan ibu mertua idaman. Jadi kalau kita bisa mengambil contoh teladan dari Naomi sebagai ibu mertua, ia sanggup memberikan kesaksian tentang kebaikan Allah sehingga anak menantu perempuannya pun bisa mengenal Allah, dan pada akhirnya ketika mereka kembali ke Israel bersama-sama dengan Rut dan Naomi, mereka masuk ke dalam kehidupan suatu bangsa yang baru, bangsa pilihan Allah. Nah, dengan latar belakang kesusahan Rut di negeri asing, seorang janda, miskin pula. Bukan suatu keputusasaan yang kita lihat dari pembacaan Alkitab kita pada hari ini, bahwa Rut ternyata pandai membawa diri di negeri yang asing itu dengan statusnya dia yang secara ekonomi, secara sosial memang tidak menguntungkan, namun ia berhasil menempatkan diri sehingga reaksi orang-orang terhadap dia positif. Itulah yang kemudian didengar Boas seperti yang kita baca pada ayat 11. Tanpa perlu menyombongkan, sifat-sifat baik Rut itu dilihat oleh orang, kemudian diceritakan kepada Boas dalam hal ini. Menjadi satu bentuk kesaksian betapa Rut ini adalah menantu yang baik, rajin, dan takut akan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, bagian dari pembacaan kita yang lalu adalah juga bahwa ketika diperhadapkan kepada kesulitan ekonomi, maka Rut harus bekerja. Kalau zaman sekarang mungkin tidak asing bagi seorang perempuan untuk bekerja. Akan tetapi kalau kita pahami, kesulitan Rut pada saat itu adalah dia tidak memiliki seorang suami atau seorang ayah yang menjadi breadwinner atau pencari nafkah utama, sehingga beban ekonomi untuk menanggung semua kebutuhan ada di Rut. Karena kalau saya membayangkan Naomi juga mungkin umurnya sudah tidak muda lagi dan tidak mungkin untuk bekerja, sehingga kebutuhan ekonomi ini pun mengharuskan Rut yang seorang perempuan yang memang dalam status sosial ataupun kadang fisik dianggap lemah, dia pun harus bekerja. Nah, pekerjaan yang dilakukan Rut ini juga sebetulnya bukanlah pekerjaan yang mudah, dan pekerjaan ini pun juga kalau kita mau lihat bahasanya di sini adalah memungut. Mungkin kalau kita mau bandingkan seperti memulung. Memungut ini kalau dalam tradisi Israel, kalau dalam hukum Musa, kita bisa baca bahwa ketika panen itu diperintahkan kepada orang-orang Israel, Allah yang memerintahkan untuk mengizinkan orang-orang yang miskin dan berkekurangan untuk memunguti hasil panen yang masih tertinggal dari penuaian. Jadi apa yang dituai itu menjadi milik tuannya, dan tuan itu biasanya mempekerjakan penuai-penuai. Di bawahnya lagi kastanya ada yang hanya memunguti sisa-sisa yang sudah dituai. Tapi itu pun memang suatu tradisi yang menunjukkan bahwa memang seperti ada lagunya, Allah peduli.
Allah mempedulikan orang-orang yang miskin dan lemah, sehingga diizinkanlah bulir-bulir yang berjatuhan itu untuk mereka ambil. Jadi tidak boleh serakah sang pemilik ladang kemudian disapu bersih semuanya, tidak demikian, tapi memang diberikan kesempatan seperti yang pada hari ini kita baca. Rut pekerjaannya adalah pemungut. Allah ingin mereka yang kekurangan ini juga menjadi berkecukupan, sehingga orang-orang yang punya bisa berbagi dengan orang-orang yang berkekurangan. Demikianlah seperti yang kita baca di ayat selanjutnya, di ayat ke-12, bentuk pemeliharaan Allah. Sehingga ketika kita memahami bekerja sebagai bentuk pemeliharaan Allah, maka sepatutnya pun kita bersyukur atas kerja. Ayat yang ke-12 ini, kalau saya boleh bacakan ulang karena ini adalah kuncinya. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahkan di tengah-tengah konteks masa itu, ketika ada kemurtatan umat di masa hakim-hakim di Israel, Allah masih mau melindungi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia dengan kepercayaan dan iman untuk mengabdi. Kisah Rut ini menjadi bukti pemeliharaan dan penyediaan Allah untuk kehidupan manusia, untuk orang-orang yang percaya kepadanya dan mau mengikuti jalannya. Ini juga kita lihat pada tokoh Abraham. Ketika Abraham disuruh pergi, dia pergi dengan iman percayanya bahwa segala sesuatu yang ada di depannya, negeri asing itu dia jalani dan dia yakin Tuhan akan pelihara. Tercermin pada seorang asing yang bukan keturunan Abraham. Rut yang bukan keturunan Abraham ternyata bisa melakukan seperti apa yang dilakukan Abraham, keluar dari tanahnya, masuk ke tanah asing dan mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Disitulah ketika ia bekerja, bentuk pekerjaannya adalah sebagai pemeliharaan Allah. Rut mengimani bahwa Allah menjamin kehidupan para pengikutnya. Dan ini juga menjadi sebuah pengharapan, sehingga dia tidak khawatir akan kesulitan yang akan dialami. Imannya ini juga diwujudkan dalam tindakan dan perbuatan. Ketika dia datang ke tanah asing, memang hanya dengan iman. Dia tidak tahu hari esok, tapi kemudian iman dan pengharapannya ini diwujudkan ketika ia memang harus bekerja. Tidak semata-mata pemeliharaan Tuhan itu kemudian manusia lantas berpangku tangan. Kalau orang Kristen mengenalnya ora et labora, memang harus berdoa dan bekerja. Tidak cukup mengandalkan hanya doa, tapi memang harus bekerja. Iman dan pengharapan yang diwujudkan dalam tindakan dan perbuatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau kita melihat betapa Rut adalah seorang yang miskin, realitas kemiskinan bukan hanya terjadi di Israel pada zaman itu. Saat ini pun kemiskinan ada di tengah-tengah kita. Bahkan mungkin di tengah pandemi COVID ini yang sudah berlangsung 2 tahun, semakin dihimpit persoalan-persoalan dan krisis ekonomi di tengah-tengah rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Rut sebagai janda ketika itu juga rentan dalam hal ekonomi, ketika ia kehilangan suami sebagai pencari nafkah. Mungkin di antara kita juga mengalami permasalahan yang sama, ketika secara ekonomi kita terhimpit, kehilangan pekerjaan, ataupun juga memang kehilangan tulang punggung keluarga. Kondisi-kondisi demikian terjadi juga di Indonesia,
di masa ini dan mungkin juga di tengah-tengah kita sendiri. Belajar dari Rut, kita boleh mengatasi kemiskinan dengan mengandalkan pemeliharaan Allah. Bekerja adalah cara untuk bertahan hidup. Keduanya berjalan beriringan, mengandalkan Allah dan bekerja. Ketika kita mengalami realitas kesulitan hidup, apa yang harus kita lakukan? Apakah cukup beriman tanpa bekerja? Tidak mungkin demikian, karena pada hakikatnya Allah memberikan kita juga kekuatan untuk kita bisa bekerja. Nah, ketika kemiskinan adalah suatu realitas, ada juga sesuatu perbedaan miskin dan kaya. Zaman itu ada, zaman ini pun juga ada. Ketika itu hiduplah seorang sanak saudara jauh, kerabat jauh yang bernama Boas. Boas ini memang pemilik perkebunan. Jadi dia berhak untuk mengizinkan siapa saja yang masuk ke perkebunannya untuk bekerja kepadanya. Nah, sebagai pemilik ladang, kita juga bisa meneladani Boas yang merupakan orang kaya ini. Ia merupakan kaum keluarga memang, tapi kepeduliannya terhadap orang asing yang lemah itu diwujudkan juga dalam keterbukaannya untuk menerima Rut. Kita bisa lihat pada ayat-ayat selanjutnya, ketika di ayat 16 ia menyuruh pekerja-pekerja untuk dengan sengaja menjatuhkan sehingga yang mungut bisa lebih banyak. Ia juga mengingatkan para pekerja-pekerja yang lain untuk tidak mengganggu, untuk ikut berbaik hatilah kepada Rut ini. Sebagai kaum keluarga, dia melaksanakan tugasnya, menunjukkan kepeduliannya terhadap Rut yang ada di tengah kelemahan. Sebagai orang yang kuat, ia tidak semena-mena. Sebagai orang yang berkecukupan, ia masih melihat kebutuhan saudaranya, kerabatnya. Sebaliknya Rut juga sebagai orang yang miskin, kekurangan, dia tidak gengsi untuk melakukan pekerjaan yang hina hanya sebagai pemungut di perkebunan seorang kerabatnya sendiri. Tanpa gengsi, dia datang meminta pekerjaan dan melakukan pekerjaan itu dengan giat. Dia juga lantas tidak bermalas-malasan karena ini kerabat saya, lalu ya seenaknya saja, seperti kalau kasus-kasus nepotisme KKN, di mana seseorang kalau ada yang ia kenal pejabat, lalu anaknya akan menjadi pejabat juga otomatis, tidak mulai dari bawah. Tidak demikian dengan Rut yang kita baca pada hari ini. Rut bekerja keras mulai dari pekerjaan yang hina, pekerjaan yang paling bawah, dengan mengandalkan segala kekuatannya dia dan keterbatasannya dia. Bapak Ibu, di sini kita diperlihatkan bagaimana realitas manusia yang berbeda itu memang diciptakan untuk saling melengkapi. Ketika orang yang berkekurangan tidak gengsi untuk mengakui kelemahan, karena kita semua punya kelemahan dan kekurangan, maka orang-orang yang berkelebihan juga diingatkan untuk bisa berbagi, tahu bagaimana menolong orang sehingga kita bisa bekerja sama. Yang kedua, Bapak Ibu, bersyukur atas kerja adalah juga untuk beristirahat. Kalau minggu-minggu ini mungkin adik-adik yang bersekolah sedang libur. Demikian juga orang tua libur, karena itu mungkin juga pergi jauh atau berwisata, atau mungkin juga melakukan hal-hal yang selama ini tidak bisa dilakukan karena melakukan kesibukan masing-masing. Di ayat yang ke-14, di sini kita juga ditunjukkan bahwa semiskin-miskinnya Rut,
sesusah-susahnya hidupnya Ruth, ketika waktunya untuk beristirahat, dia beristirahat. Tidak lantas bahwa yang namanya orang miskin selalu mengejar uang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Kalau adik-adik di sekolah pasti ada ketika sekolah 1 kali atau 2 kali istirahat, kemudian sekolah dari hari Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggunya libur. Lalu nanti ada libur semester, ada libur tengah semester, ada juga mungkin nanti libur Natal, Tahun Baru, dan libur Lebaran seperti saat ini. Manusia memang diciptakan untuk bekerja, tapi manusia juga diciptakan dengan keterbatasan, artinya ia harus beristirahat. Bukan hanya secara fisik, tapi juga ketika kita menghentikan aktivitas kerja, kita memberikan diri kita secara mental, secara rohani kita untuk bisa diisi kembali dan siap untuk bekerja. Orang Kristen mengenal hari Minggu sebagai hari istirahat, warisan dari tradisi Israel yang mengenal hari Sabat. Ini juga unik Bapak Ibu, hari-hari di Indonesia, Senin sampai Jumat itu diambil dari bahasa Arab. Tapi entah kenapa Sabtu dan Minggu itu diambil dari tradisi Kristen, Portugis, Sábado, Domingo, Sabtu, Minggu. Puji Tuhan kalau memang Bapak Ibu, adik-adik bisa bekerja dan bersekolah, namun kita juga diingatkan ketika kita mensyukuri kerja atas anugerah Allah, maka kita juga harus beristirahat pada waktunya. Yang terakhir, bersyukur atas kerja artinya bahwa kita menyadari tanggung jawab bekerja sebagai orang-orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, dan juga menyadari tanggung jawab sebagai generasi muda terhadap generasi yang lebih tua. Bapak Ibu Saudara terkasih, tahun ini GPIB akan menyelenggarakan hajatan besar. Di seluruh jemaat di pelosok Nusantara akan diadakan pemilihan presbiter, pemilihan majelis dan majelis atau penetua dan diaken. Pendeta enggak ya, maaf. Jadi hanya ketika satu event yang hanya 5 tahun sekali diadakan. Ini juga merupakan salah satu bentuk kerja pelayanan yang harus diteruskan kepada generasi muda. Ketika kita terpanggil untuk bekerja juga melayani di ladang Tuhan, maka kesempatan tahun ini kita juga boleh mendoakan sama-sama agar segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Ketika peralihan kepemimpinan, peralihan generasi kerja bisa berjalan dengan baik. Kiranya kita semua juga bisa kembali mensyukuri segala berkat Tuhan, termasuk di dalamnya bekerja yang merupakan anugerah Tuhan. Amin. Tolong aku Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, sungguh kami mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan berikan, terkhusus lewat pekerjaan kami. Ketika Tuhan memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk kami bekerja, jadikanlah Tuhan segala pekerjaan kami juga sebagai ungkapan syukur atas segala hal yang Tuhan berikan kepada kami, menjadi kesempatan bagi kami untuk memenuhi kebutuhan hidup kami, tetapi juga menjadi kesempatan bagi kami untuk menyaksikan kasih setiamu kepada orang-orang yang kami layani dalam pekerjaan kami. Biarlah lewat pekerjaan kami, Tuhan, nama-Mu juga dipermuliakan. Biarlah Tuhan yang mengatur segala upah kami untuk apa yang kami kerjakan, agar pekerjaan kami tidak sia-sia, agar pekerjaan kami tidak hanya mendatangkan keletihan, namun pekerjaan kami juga boleh mendatangkan sukacita. Kami berdoa, Tuhan, untuk keluarga kami di tengah-tengah peribadahan ini. Kami berdoa untuk kaum ayah dan ibu yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, juga untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Biarlah Tuhan yang boleh mengaruniakan kebijakan dan hikmat yang daripadamu, juga kesehatan, agar segala sesuatunya boleh dikerjakan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak, baik mereka yang masih bayi, balita, maupun mereka yang sudah duduk di bangku sekolah dari TK, SD, SMP, maupun juga SMA dan perguruan tinggi. Biarlah Tuhan boleh memberkati jenjang pendidikan mereka sebagai bagian dari upaya mereka untuk mereka nantinya bisa bekerja seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mau mengucap syukur, Tuhan, untuk kaum keluarga yang berada di tengah usia lanjut. Tuhan berkati dalam masa tuanya, agar senantiasa mereka juga boleh mendapatkan kedamaian, mereka juga boleh menjadi teladan bagi anak cucu mereka. Kami berdoa juga, Tuhan, untuk keluarga atau kaum keluarga kami, kerabat yang berada berjauhan. Ketika saat ini mungkin juga kami bisa menjumpai mereka di tengah-tengah liburan ini. Dan nanti juga kami harus kembali berpisah karena pekerjaan dan aktivitas masing-masing, kami akan berada berjauhan. Tuhan yang rawat mereka, Tuhan yang boleh mencukupkan juga setiap apa yang menjadi kebutuhan kaum keluarga kami yang tidak bersama-sama dengan kami, karena kami yakin dan percaya Tuhan juga yang boleh menjagai mereka. Kami juga mau mengucap syukur, ya Tuhan, untuk persekutuan kami di tengah-tengah gereja, terkhusus di GPIB Jemaat Pancaran Kasih. Tuhan berkati KMJ, para pendeta jemaat, juga pendeta-pendeta yang berada di jemaat ini. Tuhan juga boleh memberkati para penatua dan diaken. Tuhan berkati komisi bidang-bidang dan juga keenam pekat. Tuhan yang boleh memberkati setiap jemaat yang ada di setiap sektor pelayanan. Biarlah Tuhan, kami juga boleh bersatu hati sebagai suatu jemaat-Mu, untuk kami saling peduli sama satu sama lain, untuk kami juga boleh membangun gereja-Mu. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk gereja-Mu yang ada di muka bumi ini. Biarlah Tuhan yang boleh menjadikan kami umat yang mengenal Engkau. Kami juga boleh bersatu hati, memuji dan memuliakan nama-Mu, membesarkan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan juga Kabinet Kerja,
Kami berdoa untuk pemimpin yang ada di bidang yudikatif dan di bidang legislatif. Kami berdoa untuk para aparatur sipil negara, TNI dan Polri. Biarlah mereka boleh juga bekerja dengan baik untuk mendatangkan kedamaian, ketertiban dan ketentraman, dan juga memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami sebagai bagian dari bangsa ini, sebagai warga negara, mampukanlah kami juga untuk bekerja, membangun bangsa kami, sehingga bangsa ini juga boleh menjadi bangsa yang memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga mau mendoakan di tengah-tengah keberadaan kami ketika ada orang-orang yang miskin, untuk orang-orang yang kesepian karena mereka ditinggalkan oleh sanak saudara mereka, janda, duda, yatim dan piatu. Mereka juga yang terkena bencana alam, mereka yang pada saat ini berada di tengah peperangan. Ya Tuhan, Engkaulah sumber perlindungan, Engkaulah yang memberkati mereka. Namun jadikanlah kami juga Tuhan sebagai alat di tangan-Mu, sehingga kami dimampukan untuk menolong sesama kami yang membutuhkan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau saja yang boleh kami puji dan kami muliakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu segala pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, ayah, ibu, anak-anak dalam keluarga, juga sanak saudara, orang tua, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena Engkaulah ya Allah yang boleh menjadi Tuhan yang kami sembah dalam ibadah keluarga ini. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur, sebagaimana Engkau boleh mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita padanya. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur 50 ayat yang ke-14 mengatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. salib tetap megah. Haleluya, haleluya, menghadap dalam. Haleluya, haleluya, derajat
Jemaat Tuhan, mari berdiri menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami menyerahkan persembahan syukur ini di hadapan-Mu, walaupun tak sebanding dengan apa yang sudah kami peroleh daripada-Mu. Namun kami memberikan dengan ketulusan hati kami. Jadikanlah persembahan kami ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu, dan ingatlah selalu bahwa Tuhan memanggil dan mengutus setiap kita sebagai umat-Nya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui pelayanan kasih di tengah-tengah dunia. Sukacita dalam derita, Yesus Kristus mulia. Sudah Kau bawa kurnia sorga, Juru Selamat dunia. Kau melepaskan kami yang malang, padamu saja kami percaya, tidak akan jatuh. Haleluya. Dalam kasih-Mu kami berlindung, tiada kuasa yang memisahkan daripada-Mu. Haleluya. Bila Kau hadir, kami tak khawatir. Kuasa iblis, kuasa maut, Kau mengalahkan tiap ancaman. Kau nyanyikan kemelut. Nama-Mu Tuhan kami agungkan, di hadapan-Mu kami umat-Mu bersukaria. Haleluya. Karena percaya kami pun jaya, puji-pujian kami nyanyikan, Tuhan setia. Haleluya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang memelihara umat-Nya dalam rancangan damai sejahtera Allah yang berkarya atas dunia dengan perantaraan Roh yang Kudus akan senantiasa mengiringi, melindungi, dan memberkati bersama keluargamu dari sekarang sampai selama-lamanya.